padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Senin 10 Juni 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudari yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk berkat, cinta, dan penyertaan secara khusus untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang Engkau izinkan untuk kami rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyelenggaraan-Mu di hari-hari yang lalu dengan segala pengalaman suka duka hidup yang boleh kami alami. Tuntun dan sertailah kami dalam hari-hari hidup kami selanjutnya melalui sabda-sabda-Mu. Dan kini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk membuka akal budi, pikiran, dan hati kami, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kenyataan hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu,
Naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, sesuatu yang penting dan sakral dalam bahasa kitab suci selalu berada di tempat yang tinggi, misalnya di atas gunung atau di sebuah bukit yang dianggap dekat dengan Allah. Seperti yang kita dengar dalam bacaan hari ini, Yesus menyampaikan pesan atau sabda bahagia di atas bukit. Dan itu menandakan atau memperlihatkan bahwa sabda bahagia yang disampaikan oleh Yesus sangat penting dan sakral. Ada dua hal pokok yang hendak disampaikan dalam rumusan sabda bahagia Yesus ini. Yang pertama, tentang waktu saat ini atau waktu sekarang. Yang kedua, waktu yang akan datang atau nanti. Tentang waktu sekarang, Yesus mengatakan bahwa berbahagialah pada apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang dilakukan saat ini. Karena pada masa mendatang atau sesudahnya, kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan dan juga dari kesetiaan kita saat ini. Kuncinya adalah kita melakukan dengan rasa sukacita, rasa bahagia, dengan setiap tindakan yang kita lakukan. Yang terpenting bahwa apa yang kita lakukan saat ini memberikan kepada kita motivasi yang baik untuk kita lakukan secara baik dan benar, dan juga penuh perjuangan. Apapun kesulitan dan resiko yang harus kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa saat ini kita hadapi untuk masa yang akan datang. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, sabda bahagia juga mengandung harapan akan kebaikan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Yang miskin di hadapan Allah akan memperoleh kerajaan surga. Yang berduka cita akan dihibur
Yang lemah lembut akan memiliki bumi, yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, yang murah hati akan memperoleh kemurahan, yang suci hatinya akan melihat Allah, yang membawa damai akan disebut anak Allah, yang dianiaya oleh karena kebenaran akan memiliki kerajaan surga. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, dengan ini dari sabda yang kita dengar mau mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik, yang kepada perbuatan baik, yang hatinya tertuju kepada Allah dan cintanya tulus kepada sesama, akan mendapat pahala penebusan dan kebahagiaan pada hari yang akan datang. Juga akan menjamin hidupnya di masa yang akan datang atau di dunia akhirat. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, semoga sabda Tuhan yang penuh bahagia ini kita belajar dan juga mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan kita setiap hari dengan hati yang tulus, hati yang bahagia, karena kita mendapat jaminan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, kita akan memetik buahnya di hari yang akan datang atau di masa yang akan datang. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, maka mari kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, anggota keluarga kita maupun para pengikut setia doa kekuatan channel yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa kiranya melalui jemahan tangan para dokter, para perawat, dan juga anggota keluarga yang senantiasa merawat, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, siapapun mereka yang mengaduh nasib di tanah rantau, demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kiranya hubungan, relasi, dan komunikasi antara mereka dan juga dengan majikan boleh berjalan dengan baik, dan juga mereka mampu untuk mengerjakan setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk siapapun mereka yang telah memilih jalan lain, telah berpaling dari ajaran Gereja Katolik. Kiranya melalui doa kita, doa Bunda Maria dan para malaikat di surga, kita yakin dan percaya bahwa pada waktu yang tepat, waktu yang terbaik, Tuhan akan mengetuk pintu hati mereka dan kembali pada ajaran yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan harapan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau